Selamat datang di Kloset Horor. Selamat datang kembali di Kolor Kloset Horor. Kembali lagi bersama saya Theophilus. Saya Teresia Dinda. Kali ini edisi kita episode ketiga. Ya, episode ketiga. Di sini kita akan membahas cerita dari teman-teman kita. Ceritanya ini Yang udah jadi beberapa minggu lalu kita kan sempat ya, open buka question, open gitu kan. question di IG. Nah, Jadi beberapa teman kita ada yang nge-share pengalaman horornya. ya benar. Nah, ini kebetulan kan teman dekatnya Theo ya, cukup dekat ya. Mungkin Theo bisa cerita. Iya sih. Jadi ini aku sambil bacain ceritanya ya kan. Daripada nanti dibilang mengada-ngada ya kan. Jadi ini cerita pertama dari sepasang kekasih. Teman kita ya. Teman kita ya. Si cewek namanya Vio dan yang cowok namanya Valen. Oke. Ini katanya ceritanya nggak terlalu horor sih, tapi ini adalah pengalaman yang membuat mereka ini percaya kalau adanya aktivitas dari kegiatan makhluk-makhluk halus. Jadi pengalaman mereka itu suatu hari mereka ini ke bioskop untuk nonton suatu film. Filmnya bukan film horor kok, Film apa, boleh dijelasin nggak? Filmnya itu Orang Kaya Baru filmnya. Oh, Yang mereka tonton. udah cukup lama ya itu ya? Sudah lumayan. Tahun lalu lah. Tahun ya? lalu 2019-an. Iya. Jadi mereka ke bioskop, salah satu bioskop tua di Kota Malang, nggak tua-tua banget, tapi suatu bioskop di Kota Malang. Mereka ini siang-siang mau nonton. Jadi waktu udah di dalam bioskop, mereka berdua ini sepi, di bioskopnya sepi. Cuma ada satu pasangan lain, tapi tempatnya jauh. Sepi nih. Mereka udah nonton. Tiba-tiba Vio ini dapat kabar dari mamanya suruh ngecek HP, soalnya HP-nya kan bunyi. Oke. Vio udah ngecek lagi. Kemudian nggak beberapa lama HP-nya ini bunyi lagi. Vio pasti tanya dong, iki kenapa sih kok mamaku nyari aja? Mama ini kok nelpon aja. Iya, padahal aku kan lagi nonton. Di bioskop. Nah, dipikir Vio ini mamanya. Ternyata bukan. Ternyata yang nelpon itu Valen, si cowoknya. Padahal cowoknya ada di Sebelahnya. Nah, itu wis lumayan nggak make sense sih. Padahal cowok sebelahnya itu nggak megang HP. Nah, Di ceritanya ini padahal si HP-nya Valen itu di bangku sebelahnya, di bangku yang kosong sebelahnya malahan. dan itu posisi HP-nya gimana? Mengkurap. Tengkurap ke kursi. Nah, si Vio ini tetap berusaha positive thinking. Mungkin Valen ngeprank, kalau nggak Valen jahil, kalau nggak gitu mungkin miss call dari kemarinnya baru masuk mungkin. Terus Vio ini negur Valen. Len, ini nggak lucu loh, ojo kayak gini dah gitu loh. Jangan guyon lah. Jangan ngeprank kayak gini lah, ini belum waktunya sing pas gitu loh. Ternyata Valen nggak ngerti apa-apa, Valen pun nggak megang HP sama sekali, wong HP ini di sebelah bangku nih kok. Nah, mulai dari itu Vio merasa nggak tenang. Terus mungkin Vio positive thinking mungkin ini paling dari teman-teman lain yang mengatasnamakan Valen untuk miss call. Ada yang ngeprank gitu ya. Pakai nomornya beda, terus pakai nama Valen, fotonya sama Valen juga. Gitu. Terus nelpon lagi, masih nelpon ini. Sama Valen. Iseng-iseng sama Valen, sama si cowok ini diangkat teleponnya. Nah, ini. Dan suaranya waktu diangkat teleponnya, ya suara lagu yang di bioskop itu. Lagu apa itu? Waktu itu? Dijelasin waktu itu di ceritanya Vio, lagunya adalah Jazz Dari Matamu. Dari matamu. Padahal lagunya nggak horor loh ya. Lagunya nggak horor, cenderung nggak horor. Kok bisa gitu? Selama 12 detik.
Ini sampai detail banget video ceritanya. Tapi mereka nggak sempat ngerekam. Mungkin saking paniknya, saking masih fokusnya ke sini juga kan. Dan si Vio ini kerungu denger juga. Jadi mereka berdua itu dengerin kalau lagunya ini yang ditelepon ini itu ya yang di bioskop yang nyala itu. Di bioskop. Nah, itu. Terus akhirnya teleponnya itu dimatiin. Soalnya nggak mati-mati selama 12 detik itu nggak mati-mati. Terus dimatiin. Dan terus lanjut setelah nonton dicek HP-nya si Valen sama si Vio ini dicek. Masa ada sih panggilan telat masuk juga? Tapi kayak aneh gitu loh. Maksudnya si Valennya kan nggak telepon kan? Maksudnya sebelumnya mereka mau ke bioskop. Ke bioskop. Nah terus ternyata waktu si Vio ngecek HP-nya Valen dan panggilan keluarnya Valen itu terakhir kemarin malamnya jam 8 malam. Jam 11 siang itu nggak ada telepon itu. Jangankan 11 siang, paginya pun lo nggak ada telepon. Valen nggak nelpon Vio juga nggak nerima telepon dari Valen. Kok aneh gitu loh. Ya itu sih, dari situ mungkin Vio merasa nggak make sense banget tentang kejadian ini, sehingga membuat mereka ini percaya kalau ada hal begituan. Apalagi mereka juga mengaitkan, si Vio-nya juga kan mengaitkan kalau posisi si mallnya ini nggak jauh dengan posisi Taman Makam Pahlawan di Kota Malang. Nah jadi hal itulah yang mungkin nggak masuk akal kok siang-siang gini, dan aktivitasnya kok berbau teknologi juga. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kan, Tir? Nggak menutup kemungkinan karena kan emang aku pernah dengar kalau kayak device atau gawai kita itu bisa gitu loh mereka gunakan akses gitu juga, loh. Ya kan? Akses juga. Cuman aku nggak seberapa ngerti gimana itu, nggak seberapa ngerti. Cuman kayak gitu aja sih. Terus kalau kasus-kasus di bioskop kayak gini pun itu kayak udah sering nggak sih? Iya, banyak cerita-cerita yang di bioskop juga. Apalagi kalau nontonnya film horor itu kayak lebih banyak gitu loh kasusnya. Kayak tahun lalu itu Denun, kesurupan. Nah, terus apa sampai luar negeri kan yang Denun itu kan, maksudnya nggak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga ada. Terus kayak Conjuring dan lain-lain itu. Dan aku nggak tahu sih, cuman emang kan bioskop itu kan 24/7. Iya. Itu gelap kan? Gelap. Jadi terusan gelap. Nyala pun jarang kan nyala lampu. Nyala itu pun aja waktu kan masuk keluar. Lampunya kan nggak seterang kayak kita di rumah. Iya. Gitu kan. Jadi remang-remang. Dan ruangan itu kan nggak dapat cahaya dari luar. Jadi kedap. Jadi itu gampang banget untuk dihuni gitu. Nah, selain itu juga banyak sih penyimpangan di tempat bioskop. Iya. Contohnya kayak kita entah banyak sih yang melakukan, contohnya kita pasti banyak yang mengalami lah, entah ada orang ciuman, entah orang lain-lain ngapain gitu. Itu juga yang iya, selain itu kan nggak menutup kemungkinan kalau bioskop ini memang dijadikan untuk istananya lah, kalau nggak rumahnya makhluk ini. Karena perbuatan negatif kita juga kesimpan di situ gitu loh. Jadi buat teman-teman yang suka nonton bioskop mungkin sama pacarnya, itu disarankan jangan melakukan hal-hal negatif di dalam bioskop karena mereka itu kan suka hal-hal yang negatif. Jadi tambah menjadi-jadi dan itu bakalan kayak kitanya dosa. Si ruangannya itu juga bakalan lebih serem lagi gitu loh. Selain itu juga waktu kita apa yang kita tonton kan pasti mempengaruhi psikologis kita. Psikologis kita pasti mempengaruhi auranya kita. Jadi itu sangat berpengaruh. Apalagi yang sangat berbahaya itu mungkin kita udah nggak aneh-aneh gitu kan ya. Ada yang pasangan yang nggak aneh-aneh, tapi nonton film horor tapi pikirannya yang kosong. Nah itu juga yang justru
berbahaya. Jadi kita harus tetap fokus, kita niatnya kan enjoy seharusnya untuk menonton hiburan. Oke, lanjut ke cerita kedua Tere. Ya, cerita kedua ini dari teman aku. Nah, dia ini punya dua cerita. Punya dua cerita. Nah, yang pertama itu dia keluar sama temennya. Ini cowok apa cewek? Cewek. Cewek semua ini. Oh, cewek semua. Nah, si temanku ini punya teman A sama B kan. Nah, waktu itu udah malam, udah jam, mereka itu habis keluar, aku nggak tahu keluar kemana, kayak ke bioskop juga. Kalau nggak jalan-jalan gitu. Nah, jam 10 itu pulang kan. Jam 10 pulang dan ternyata itu masih hujan. Nah, sedangkan lokasi malam. Nah, sedangkan lokasi mereka jalan-jalan sama kosan temennya yang si A itu dekat. Jadi mereka ngiyup dulu di situ, berteduh dulu di situ. Ke kosannya temennya. Si kos A. Nah, si A ini ngomong kalau kamarnya dia kan di lantai 2. Nah, kalau di lantai 2 itu nggak ada siapa-siapa kecuali dia doang. Soalnya orang-orang pada pulang kan. Nah, waktu itu kayaknya weekend deh, karena itu jadi sepi. Nah, habis itu si temen aku itu akhirnya sampai jam 1 di situ dan nginep akhirnya. Oh, akhirnya nginep gara-gara neduh masih hujan ya? Sampai jam 1 pagi. Akhirnya nginep di situ. Terus si temennya si A sama si B ini udah tidur. Cuma tinggal ini sendiri. Tinggal temen aku ini yang sendiri. Dia nggak bisa tidur. Emang kebiasaannya gitu. Dia nggak bisa langsung tidur kalau di tempat orang lain. Nah, waktu nggak bisa tidur itu tiba-tiba kamarnya si temennya ini deket banget sama kamar mandi sebelahan gitu loh. Nah, si temen aku itu dengar suara orang mandi. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Jam 1 malam dan hujan-hujan. Iya. Okay. Aku gak tahu sih. Terus habis itu si temen aku ini katanya dengar kalau ada orang jalan. Padahal kan udah dari kemarin. Udah dari awal mereka datang kan udah dibilangin kalau gak ada siapa-siapa. Cuman ada orang mandi, ada suara orang mandi, terus ada orang jalan yang kayak masuk ke kamar gitu loh. Oke. Nah itu yang pertama sih. Tapi kayak kalau kasus kayak gini itu juga sering sih. Sering dan gak make sense juga kan. Mungkin bisa aja sih kalau si siapanya yang di bawah gitu kan, atau pemilik kosnya mungkin lagi pulang dari kerjaan atau apa, keluar kehujanan kan mungkin. Mereka juga bisa mandi di situ. Mungkin karena di bawah airnya mati atau gimana, kita nggak tahu kan situasinya gimana. Nah, bisa aja dia mandi di lantai 2. Cuman cukup horor juga sih. Tapi nggak masuk akal juga. Soalnya di ceritanya itu dia ceritanya juga kan nggak ada suara orang masuk lagi. Iya kan? Iya. Aneh sih. Aneh. Cuman kayak kasus kayak gini tuh banyak. Mamaku juga pernah orang mandi di kamar mandi. Dulu waktu masih tinggal di Tangerang. Nah, terus cerita yang kedua sama orang yang sama ini. Sama orang yang sama. Nah, ini cerita yang kedua. Nah, waktu itu tuh udah malam dan dia itu ada di kosannya dia, kosannya dia itu dekat banget sama kampus kita kan. Kampus kita dalam perumahan pastinya. Terus habis itu kosnya dia itu ada di lantai 2 guys. Aslinya lantai 3. Cuman itu kalau dari luar kelihatannya di lantai 2. Nah, si teman aku ini waktu itu malam-malam dia buka gordennya dia. Nah, maksudnya itu biar ada cahaya yang masuk ke dalam. Nah, masalahnya ini nggak make sense. Malam-malam ngapain buka gorden gitu loh? Iya. Seharusnya kan sih? Justru ditutup gitu loh. Soalnya kan Nah,
kasurnya sama jendelanya dia itu kayak nempel gini loh, deket gini loh. Nempel Nah, banget. jendelanya itu bukan jendela yang kayak biasa gini, tapi jendela yang bisa buka pintu gitu. Jendela sekaligus yang pintu gitu loh. Oke, paham. Soalnya di depan jendela itu balkon. Nah, terus waktu itu habis dia buka buka gorden, dia membelakangi si jendelanya ini. Oh, oke. Berarti ini dia pertama di kasur kan? Dia Di pertama di kasur, kasur, terus buka gorden. buka gorden. Nah, Depan gordennya itu jendela yang besar yang bisa dijadiin pintu ke balkon juga. Oke. Nah, habis itu si dia kan mau ngapain aku lupa. Pokoknya dia membelakangi jendela, dia berdiri terus membelakangi jendela gitu loh. Oke, berdiri dari kasur, membelakangi jendela. Nah, terus kan ekor mata ini kita kan masih bisa lihat kan guys. Dari arah ke sini tuh kan masih bisa lihat. Nah, ekor matanya dia itu ngelihat kalau ada sesuatu yang masuk dari jendela ke dalam kamarnya. Masuk. Kalau keluar sih masih enak gitu loh. Ya enggak sih? Iya, setidaknya itu makhluk-makhluknya itu hilang pergi. Ini masuk. Aduh. Aku lihat di situ aku nggak mau sih tidur di situ. Aku paling wis nggak ngerti. Aku paling nginep ke temanku, sumpah, ke kosan temanku. Terus. Gila sih. Terus habis itu katanya sih itu ada putih-putih transparan gitu, lewat ngayang di atas kasurnya dia. Jadi dari jendela ke kasur. dalam di kasur. Nah, waktu itu dia itu kayak ngomong gitu loh. Jangan ganggu lah gitu loh. Aku itu capek menurut. Aku mau tidur gitu. Dia ngomong gitu. Nah, ya emang nggak diganggu, emang benar. Tapi paginya dia kayak ketakutan sendiri gitu loh. Baru sadar kalau hal itu ternyata ternyata, tapi selama dia tidur tetap nggak diganggu kan? Iya, nggak diganggu. Tapi itu nyata. Dan teman aku ini kayak sering gitu loh cerita kalau di kosannya dia banyak kejadian juga gitu loh. Dan itu kos-kosannya posisi sepi juga. Sepi. Ya nggak sepi sih, sebetulnya itu ada. Tapi kan di kamar masing-masing, dan itu kayak itu kosannya tuh gede banget gitu loh guys, kayak gede. Terus kalau mau ke kamar lain itu yang di seberang itu jauh gitu loh, cukup jauh gitu, ada 5 meteran lah. Iya sih. Jadi kayak aktivitas itu nggak seberapa kedengeran gitu loh. Nggak seberapa padat juga sih. Ya, karena jaraknya agak jauh. Jadi nggak seberapa rame gitu. Aslinya ada orang, cuman nggak rame gitu loh. Iya, nggak rame. Justru kadang-kadang kayak gitu, entah itu ada orang atau enggak, malah kita nggak gitu tahu. juga malah itu simpang siur. Duh, tapi masih untung ini nggak diganggu. Apalagi nggak ditindih. Iya, untung. Tapi nggak apa-apa sih kalau semisal kalian mengalami hal serupa, terus kalian kayak bilang gitu loh ke mereka, jangan ganggu aku mau tidur, atau aku capek, jangan ganggu. Itu nggak apa-apa sih. Maksudnya mereka kan kita kasih pengertian untuk kita ini juga makhluk hidup yang mau istirahat juga gitu. Kita kan nggak ganggu dia juga gitu. Intinya jangan mau mengganggu mereka supaya nggak diganggu gitu loh. Iya, selain itu juga setelah ya kita memang nggak bisa cuma ngomong gitu doang. Pasti kita juga harus ada pemikiran dari kita juga. Mantap. Kita udah ngomong jangan ganggu. Aku nggak ganggu, aku capek mau istirahat. Tapi auranya kita malah yang ketakutan. Kalau nggak auranya kita yang kosong. Masih kayak takut, terus kayak masih mikir yang aneh-aneh itu. Justru jangan. tambah dijadiin alatnya mereka. Auranya kita kan jadinya berbeda dan mereka itu bisa tahu. Gitu sih. Oke. Cukup menegangkan ya. Cukup menegangkan lah dua cerita ini. Yang pertama dari bioskop
yang di bioskop. telepon. Terus yang kedua ini Yang kedua ini di kos-kosan. kos-kosannya dia. Aduh, Kos-kosan teman dan kos-kosannya kos-kosannya dia. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman yang lagi ngekos juga. Iya. Ya walaupun kos-kosan itu kan sering dipakai sama kita, cuman kan ya Kita nggak tahu sejarahnya dulunya gimana. sejarah dulunya gimana kita nggak tahu. Terus kayak bekas siapa yang tinggal di kamar kalian kan kita juga nggak tahu. Apalagi corona ini kan kita udah belajar di rumah udah 2 bulanan, lebih 3 bulan. 3 bulanan. Nah kos-kosan kalian gimana guys? Apalagi yang Keadaannya. ditinggal gitu kan, Iya. kos-kosannya yang ditinggal. Kos-kosannya ditinggal. Nah itu harus hati-hati sih. Kemarin ada kejadian juga nih. Kenapa? Bonus ini bonus. Iya, Ini edisi bonus. Di Twitter rame. Di Twitter rame. Di Twitter rame katanya ada. Aku nggak tahu lokasinya di mana. Kayaknya di Bandung. Di Bandung. Jadi ada anak. Dia tuh udah lama karena kan belajar di rumah. Mulai dari Maret kemarin kan. Nah terus bulan ini 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Akhir Juni ini. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah dia itu balik ke kosannya dia. Nah waktu dia masuk kamar kok dia kesurupan gitu. Aduh. Kesurupan. Nah sampai tetangga-tetangganya itu pada nyamperin gitu. Tetangga-tetangga kosan. Iya, tetangga kamar. Dan orang-orang yang di luar pun sampai kedengeran gitu loh. Apa tetangganya yang punya kosan. Cewek. Aduh. Sumpah itu. Sebenarnya kalau kalian mau meninggalkan kosan kalian itu ada beberapa hal sih yang harus disiapkan. Yang pertama itu jaga kebersihan kosan kalian. Jadi kalau mau keluar, kalau bisa kamar kalian itu harus bersih. Karena kalau kamar kalian bersih itu mereka nggak gampang datang gitu loh. Iya. Terus kasur, kalau bisa kasur itu kalau misalnya kasur kalian lagi tidur gini biasa. Kalau nggak ada dipannya itu kalian bisa berdiriin. Tapi kalau di dipan itu kalian cepot dari dipan, lepas dari dipan terus disandarin ke dinding. Pokoknya itu, kalau kosong disandarin ke dinding ya. Karena itu bisa dibuat tidur mereka juga gitu loh. Kalau nggak ada hawa-hawa manusia di kasur itu gitu. Nah sementara ini kan udah 3 bulan lebih kan. Makanya itu teman-teman kalau bisa sebelum keluar dari kosan itu menerapkan 2 hal itu sih yang paling penting. Itu. Dan kalian juga, maksudnya aku juga bingung sih. Kemarin kok kayak buru-buru gitu ya. Iya. Buru-buru pulang. Padahal kan nggak harus buru-buru juga nggak apa-apa. Pokoknya dibersihin dulu. Kasur diberdiriin, barang-barang kalian yang diperlukan diambil gitu. Ya ini bukan, ya mungkin selain kearifan lokal juga ya ini juga malah yang mengatur bisa membuat kebiasaan baru kita sih seharusnya. Kebiasaan baru untuk lebih bersih. Tentang kearifan lokal cuma mitos-mitos ya enggak. Supaya lebih bersih, lebih rapi juga. Oke. Gitu. Oke, cukup sekian episode kali ini. Mohon maaf jika kita ada salah kata, salah penyampaian juga. Mungkin ada teman-teman yang lebih sensitif, bisa beritahu kami. Mungkin kalau ada kejadian-kejadian cerita dari teman kita ini bisa kalian jelaskan lebih dalam. Iya. Kenapa sih kok handphone ini bisa nelpon sendiri gitu loh. Nah itu mungkin kalian bisa jelasin juga. Mungkin dari metafisika ataupun yang kehidupan biasa iya. Gitu. Ataupun dari segi teknologi juga bisa. Mungkin kalau kalian ada expert di situ. Nah caranya nanti bisa DM IG kami yang ada di deskripsi. Selain itu juga bisa diisi di kolom komentar juga. Baik, sudah cukup ya Tere? Cukup. Saya Tafilus Walina Putra. Saya Teresia Dinasa Putri. Terima kasih dan sampai jumpa.